breaking news hari ini. Malam ini Fabrizio Romano udah announcement bahwa Christian Eriksen deal. Here we go. Halo guys, welcome back to our channel. Masih bersama gua di sini, Ernest, ada William juga di sini dan juga Hendra. Gimana nih guys? Kita dapat kabar yang mengejutkan ya akhir-akhir ini. Yes. Barusan juga wah luar biasa banget. Kabar yang luar biasa, menyenangkan. Kabar gembira atau kabar buruk? Kemarin kabar buruk, hari ini kabar ya biasa aja sebetulnya ya. Ya lumayan lah. Menurut gua membahagiakan sih. Membahagiakan ya lumayan, daripada nggak sama sekali. Betul. Oke, jadi kita review ke belakang dikit. Hari Minggu kemarin gua bangun-bangun kan, terus gue lihat HP. Wih, announcement-nya yang buat gua kaget. Ronaldo wants to out from Man United. Betul. Gimana menurut kalian? Sebelum itu juga beritanya De Jong kan di PHP sama Laporta kan. Betul. Nah, dalam beberapa jam itu beritanya aduh nggak bagus banget sih. Sumpah bikin down banget. Nah, kita mau komentari beberapa hal yang terjadi 1-2 hari ini ya. Ada Ronaldo yang kabarnya fix mau keluar dari MU. Terus hari ini barusan setengah jam yang lalu Fabrizio Romano bilang Eriksen deal. Here we go. Gimana menurut kalian soal dua berita ini? Ronaldo dulu ya. Ronaldo dulu. Kalau menurut gua Ronaldo itu kan kita kan buka di Instagram itu kan ada polling kan. Setuju nggak nih Cristiano Ronaldo out? Ternyata menurut polling itu lebih banyak yang setuju loh. Entah kenapa. Oh iya? Tapi iya 53% tuh setuju, 47% bilang nggak setuju. Oke. Kalau menurut gua pribadi setuju, nggak masalah. Kenapa? Cristiano Ronaldo keluar. Jadi gini, kalau kita lihat ya, Cristiano Ronaldo, maksudnya permainan MU selama ada Cristiano Ronaldo, lu ngerasa nggak sih mainnya MU tuh melulu ke Cristiano? Iya sih. Passingnya semua ke Cristiano. Iya. Jadi maksudnya kayak lu sebelum ada Cristiano aja, lu kunci si Bruno itu udah selesai bro, MU. Iya. Iya kan. Nah sekarang kalau ada Cristiano Ronaldo, bayangan kita wah euforia kan waktu kita Cristiano Ronaldo datang kan, wah luar biasa nih ini striker buas yang ada sekarang. Terus mantan legend kita balik. Iya. Nyatanya nggak juga kan, hancur kan tetap. Iya sih. Iya kan. Malah permainan MU yang gue lihat selama ada Cristiano Ronaldo tuh kayak Cristiano sentris malahan. Jadi semua bola menuju dia, Jadi kayak apa ya? Taktiknya tuh malah ketahuan gitu loh. Dan gue lebih percaya ke Ten Hag sih. Maksudnya kalau Ten Hag itu kan percaya pemain muda pertama, terus dia nggak butuh pemain bintang lah harusnya. Dia di Ajax itu kan banyak bongkar pasang ya. Iya. Jadi waktu dia nanganin Ajax tuh dia udah ditinggal banyak pemain bintang macam De Ligt, Ziyech, siapa lagi? De Jong ke Barca, Van de Beek ke MU, kipernya Onana keluar. Baru-baru ini juga yang baru-baru ini jangan dihitung dah, Masraoui, Gravenberch. Maksudnya Ten Hag itu ditinggal banyak pemain bintang pun dia nggak bergeming gitu loh. Dia tetap bisa juara, dia tetap bisa main bagus gitu loh. Dia bisa ganti, maksudnya ketika Ziyech keluar dia bisa beli Anthony. Dia bisa beli talenta baru yang bisa jadi bintang gitu loh. Bisa dia poles lagi untuk bersinar. Jadi menurut gua nggak masalah sih Cristiano keluar itu. Dan lagian menurut gua itu cuman waktu Cristiano Ronaldo dibeli itu cuman akal-akalan Grazer aja nggak sih? Buat apa merchandise gitu aja. Dan nggak mau kalah sama City tetangga. Itu kan last minute banget kan. Tapi juga ada banyak yang bilang kalau City sebenarnya nggak nawar kan? Nawar. Itu Fabrizio Romano juga bilang ya? Iya, informasi. Oh, kalau City. Memang benar ya? City, benar. Banyak yang bilang kan City tuh nggak nawar. Bener. Kalau gue baca bener. Emang bener. Tapi last minute Sir Alex Ferguson telepon Ronaldo. Lu nggak mungkin dong nyianatin kita. Bukan Alex Ferguson dong sih ya. Iya, Ole juga ya kan. Ole kan jadi si grup call mungkin ya. Tapi jujur sih kalau gue ya Ronaldo sayang banget sih kalau mau menurut lu sayang ya? Sayang sih. Jadi Endra tadi intinya gue setuju nggak masalah. Setuju. Kalau William gimana nih? Kalau jujur sebenarnya kalau dia pribadi mau out ya nggak sebenarnya ya mau gimana lagi, tapi gue sedih aja. Tapi gue sebenarnya jujur pengennya sih Ronaldo tetap stay MU lah. Dia kan udah janji mau bikin MU
kembali balik ke lagi kan. Terus apalagi ya top skor musim lalu masih pegang Ronaldo. Terus apalagi ya Ten Hag pun bilang dia pengen sebenarnya Ronaldo stay kan. Stay ya. Ya makanya gue yakin di bawah Ten Hag seharusnya bisa lebih jadi lah Ronaldo. Kayak Aller ya. Iya. Tipe mainnya kayak Aller ya. Gue sih berharap gitu. Finisher sejati. Tapi gue paham juga sih Ronaldo mau pindah. Ya banyak alasan ya. Iya. Dia kan ambisius sekali kan Ronaldo itu kan. Dia masih haus sama rekor, haus sama gelar. Dia lihat MU pergerakannya lambat banget ya. Dia jadi males ya. Kayak gak ada ambisi. Iya. Tapi gue rasa sih Ronaldo sebenarnya pengen stay. Itu kayak gertak gak sih? Cuma kayak gertak doang ya. Gertak supaya manajemennya kayak gerak ya. Lu yang bener dong. Iya. Gue pengen pindah. Gue pengen stay nih. Lu tunjukin dong kalau lu ambisi lu harus sama gua. Iya. Nah, menurut gue sih kayak gitu. Tapi kalau udah di announcement sama Fabrizio Romano sih kayaknya udah fix kebenarannya ya. Dia benar-benar mau pindah. Ya makanya fix mau pindah tapi gara-gara itu kan. Kalau ada good offer. Dia mau pindah gara-gara MU lambat. Gak bisa nyamain ambisinya dia. Kalau MU jadi dia ambisinya sama, udah dapet De Jong, Eriksen, Malaysia dan lain-lain, gua rasa sih dia mikir ulang sih. Ya, jadi menurut kalian, meskipun MU katakanlah 1-2 minggu ini misalkan dia buat 4-5 signing baru tanpa Champions League, Ronaldo tetap Ronaldo kan dari awal udah bilang dia mau stay kok di MU. Pas awal-awal dia bilang dia mau stay kok. Jadi ya sebenarnya dia udah tahu kalau nggak masuk ke Champions League kan musim depan. Oke. Lagian menurut gua ya, Ronaldo siapa sih yang mau beli dia? Itu dia. Gajinya tuh gede loh. Itu dia. Iya kan? Siapa yang sanggup bayar gaji dia? Paling Chelsea. PSG, City sama Chelsea. PSG 0 kan? Newcastle bisa, tapi Newcastle ya nggak UEL nggak UCL juga kan. Jadi ya mending stay di MU kan daripada ke Newcastle. Kalau menurut lu gimana Ronaldo? Menurut gua, Lu setuju nggak? Iya, 30 match, 18 gol, 3 assist di IPL. Di UCL 7 match, 6 gol. Iya. Memang dia ini mesin gol, cuman mesin ya sekali lagi gua bilang, dia tuh dari dulu pengkhianat. Udah biarin Wow. aja capek. Jangan dong. Kok pengkhianat sih? Gua udah kesel sama Ronaldo. Dia udah digedein sama Ferguson, pindah ke Madrid 9 tahun, terus pindah lagi ke Juve, balik ke MU cuma setahun. Terus ketika tim lu susah lu meninggalkan tim ini. Betul. Setuju sih. Dia kayak ini kasusnya kayak dia di Juve nggak sih? Iya. Juve kan waktu itu kan terpuruk kan di Babirlo ya. Iya, kalau nggak salah ya. Sekarang gini ya, logikanya gini. Lu kalau alasan lu pengen main di Champions League, ya udah. Salah satu faktor kita nggak ke Champions League juga karena Anda tidak mencetak lebih banyak gol dari 18 gol ini. Coba Anda mencetak 50 gol. Kita itu. iya kan? Ya udah intinya gitu loh. Kebersamaan lah. Iya, masa kita udah lagi susah gini tinggal. Makanya itu. Makanya lu kalau jadi Ronaldo gimana? Oke nih, kita bersama nih. Cuma tim lu nggak mau kerja nih, nggak mau gerak nih, ambil orang. Ya jadi Ronaldo ya kesel lah. Ya bursa transfer itu kan nggak segampang itu. Ya makanya. Lagi kalian tahu sendiri, banyak klub itu yang memang jual mahal lah sama MU. Kalau nggak mahal nggak mau jual. Betul. Ya. Makanya sekarang kan berubah kan kebijakannya kan. Dulu kalau eranya Woodward, lu dipatok harga 80 sikat. Sama dulu ya udahlah tebus, selesai beres. Meskipun Sancho berjilid-jilid ya sampai terakhir. Iya. Tapi tetap kan mau tunggu sampai terakhir pun harganya ditebus kan 90 juta. Tetap. Dihajar kan. Iya. Nah, sekarang kalau eranya Murto kayaknya kalau gue lihat ya, kenapa berbelit-belit? Transfernya era Murto ini berbelit-belit. Pertama, MU udah nggak menarik. Iya. Kita harus realistis lah. Kalau dibandingin City sama Liverpool ya nggak menarik ya. Ya kan. Darwin Nunes, ya otomatis dia pindah Liverpool lah. Dia pilih Liverpool. Ya, pastilah. Ya kan. Itu udah kelihatan jelas. Haaland segala macam lah. De Jong. Kenapa berbelit-belit? Murto kan selalu berpedoman. Gua cuma mau keluarin 65 juta euro, which is itu 55-56 juta pound lah. Ya itu termasuk murah sih untuk ukuran De Jong, ya kan. Tapi kan kita nggak tahu gajinya berapa. Kan agree termnya kan belum dibahas. Iya. Murto terus berpegangan, gua mau 65 juta euro, nggak mau lebih, nggak mau kurang. Oke, add on gua kasih plus 20. Nah, yang ribet kan plusnya ini, plus 20 jutanya ini. Struktur pembayarannya ini gimana? Iya kan itu aja. Kan lagi diskusi soal itu kan. 65-nya udah agree. Iya. Laporta aja yang pakai di media bilang, "Oh, gua mau mempertahanin siapa? De Jong." Itu kan enggak sih? Apa namanya? Gua akan itu. Dia bilang, "Gua akan gimana pun caranya gua akan mempertahankan De Jong." Itu mengingatkan kita akan sesuatu gak sih? Messi kan? Iya. Messi musim lalu kan dia juga bilang gitu kan. Iya. Gua akan lakukan apapun agar Messi bertahan. Katanya ditendang juga.
bukan tendang ya kan gue akan melakukan apapun agar Messi bertahan, tapi gaji lu tuh harus turun. Iya, itu Messi yang harus melakukan apa saja kan? Iya kan? Bukan. Makanya bangke Menurut gua Laporta itu licik sih. Licik sih Menurut gue Laporta. juga sama. Laporta itu adalah mastermind dari politik sepak bola. Betul. Kita bisa ngeliat sendiri dari Messi dia, Iya. sebelum jadi presiden dia ini kan gencar untuk siapa sih satunya sebelumnya? Bartomeu lengser dia menang vote lagi jadi presiden lagi, dia bilang apa Messi pasti dipertahanin bla bla bla. Buktinya apa? Ya. Ya kan waktu kampanye harus janji yang menenangkan warganya kan, fansnya semua. Betul sekali. Terus guys, setelah dari Ronaldo nih, Tyrell Malacia, our first signing. Yes. Gimana? Well done. Gue excited. Gimana? Well done. Excited banget gua. Top or flop? Top gua. Top gua juga. Flop gua. Oke, menurut lu? Sampah Malaysia. Sampah sih. Dia mau sampah. Iya. Malaysia itu even nggak masuk top 5 best defender di Liga Belanda. Oh, statistik ini Statistiknya. ya. Oke. Ratingnya cuma 7,14. 7,14 tuh tinggi. Enggak, lebih rendah dari Blind, pemain yang kita buang. Daley Blind kan kita atas buang itu. ya. Gua atau berapa ya? soalnya Daley Blind berada di tim juara, Bro. Feyenoord peringkat berapa? 3 Sama aja. Di Liga Belanda peringkat 3 musim lalu. Peringkat 3 ya lumayan lah. Ya, tapi kan kalau lu bandingin sama tim juara kan performnya kan beda gitu kan. Oke, terus lanjut. Dia dari statistiknya dia cuma assist 4 assist. Oke. Dari 32 pertandingan dia cuma 4 assist. Nothing special menurut gua. Coba. Tingginya juga dia juga pendek kayaknya. Ya, 169 kalau nggak salah ya. Back sayap nggak perlu tinggi-tinggi ya sih. Ya, tapi kan Kan butuh kecepatan. Gue liat kayak Evra loh mainnya. Mengingatkan gue sedikit kayak Evra Nggak selincah Evra Malaysia. sih. Serius? Menurut gua nggak selincah Evra sih. Kalau gua nih, kalau selincah Evra dia nggak dijual 15 juta sih. Enggak, kalau gua nih 3 poin utama gua kenapa gua seneng sama Tyrell Malacia itu, yang pertama dia itu banyak yang bilang dia pemain serius, fokus sama sepak bola, sama pengembangan diri, nggak terlalu peduli sama sosial media. Itu yang bilang tuh siapa tuh men? Giovanni Van Bronckhorst. Terus yang kedua, dia itu musim lalu ini loh masuk top 10-nya ini loh, best 11-nya Europa League. Oh iya, soalnya Feyenoord kan sampai di final lawan Roma. Itu mainnya bagus loh. Masuk loh dia. Dan kalah iya. Dan best 11 itu kan dia selama kompetisi kan, seluruh kompetisi kan dia masuk best 11 loh. Terus, itu sebuah prestasi sih. Iyalah, gila. Terus Europa League. Apa? Iya, ya dia berkompetisi di situ, iya, bro. Oke Harus lah. beli best defender di Champions League. Ya itu best defendernya Europa League musim lalu kan, back kiri. Oke, apakah dia lebih baik dari Luke Shaw? No. No, memang. Menurut gua enggak. Itu saya bisa debat lagi. No. Terus yang ketiga gue selesai. Yang ketiga itu gue lihat statistiknya yang kemarin kan 2001 2022 kan. 2021. Gue lihat statistik yang 2020 21 itu jauh berkembang banget statistiknya. Musim kemarin ini lebih berkembang. Jauh banget. Yang dua musim lalu itu dia cuma 1 assist di seluruh pertandingan. Yang musim lalu 4. Terus masuk bawa Feyenoord ke itu kan final Europa League lawan Roma. makanya sih. Terus apa katanya si Ten Hag juga katanya Incer dia dari lama. Udah lama kan? Iya, itu alasan gua. Iya. Kenapa gua suka pembelian Malaysia ini. Jadi Ten Hag itu kan terkenal mencari bakat yang ulung ya. Jadi dia tuh gak mungkin sembarangan sih menurut gua kalau beli pemain. Katakanlah sekarang Malaysia orang bilang wah Belanda lagi United mau dijadikan Ajax United atau Netherlands United, VOC United lah apa. Menurut gua ya sekarang sah aja. Itu kan suka pelatih kan maksudnya. Iya. Sekarang gini deh, kita main football manager antara gua, lu sama lu bertiga. Kita pasti punya selera yang beda-beda kan. Kalau beli pemain kan. Iya kan? Ya sama aja sekarang Ten Hag juga punya wewenang dong. Setuju. Dia mau pilih pemain mana. Setuju. Dan dia udah scout pemain ini dari lama, dari Ajax. Dia udah suka banget sama ini pemain. Cuman kehalang kita nih rival. Ajax sama Feyenoord gak mungkin gitu loh. Maksudnya tukar pemain atau beli pemain dari Feyenoord itu sangat-sangat rivalitas tuh tinggi banget gitu loh. Nah, mumpung dia di MU, dia bisa nih beli pemain beli Malaysia nih. Apalagi harganya cuma 15 juta euro, Bro. Itu kalau di poundin cuma 11-12 juta pound kan. Murah lah. Iya. Kapan lagi MU beli pemain kayak gini gitu loh. Tapi padahal di Eredivisie itu back kirinya Aze Alkmaar
Owen Wijndal. Iya. Itu statistiknya jauh lebih bagus loh. Itu dibeli Ajax kan? Oh, kan dibeli aja. Dibeli Ajax udah. Dibeli Ajax serius. Oke. Dibeli Ajax Owen Wijndal. Bilang apa kan? Apa? Dibohongin lagi klub kita. Ibuin apa? Jadi mereka beli yang lebih bagus. Mereka beli yang lebih bagus. Mereka beli yang Gue lebih liat bagus. highlights-nya kok biasa aja. Iya. Gue sih suka. Gue highlightnya sih gue suka. Kalau gue lihat highlightsnya malah beast banget gak sih? Dia tuh Alex Telles lebih bagus Dia- secara highlight sebelum ke MU. Statistiknya musim lalu tuh most shoot loh. Back kiri yang most shoot di gawang lawan. gawang lawan, terus most tackling bersih. Tackling. Ibarat kayak AWB versi kaki kiri. Tapi dia bisa crossing. Tapi dia bisa crossing. Nah itu dia. yang kita Iya. butuhkan, Pak. Kita dulu kan lihat kan AWB, ini bagus nih Iya. defense-nya ya. Tackling sana, tackling sini, tapi ya lama-lama ya tackle doang. Iya, Nggak iya. bisa crossing ya kan. Apa? Makanya kan dengar-dengar kan si Ten Hag kan bakal pakai Dalot kan. Dalot itu memang defense-nya kurang, tapi kan Ten Hag mainnya nyerang. Iya. Jadi dia butuh wingback yang cepat, yang bisa crossing. Betul. Gitu kan. Betul. Makanya kenapa kalau nggak beli back kanan baru ya Dalot yang dipakai. Betul. Gitu loh. Tapi Malaysia gue suka sih Malaysia. kalau Malaysia masuk, berarti harus ada yang keluar kan? Menurut lo? Teles kalau gua kalau menurut gua Kalau lu pasti siapa? Teles. Lu Teles. Teles nggak Kalau lu mungkin. siapa? Gue Telles. Nggak mungkin Shaw. Kan ada 3 kan? Teles, Xiao. Brandon Williams. Williams. Nah itu Brandon Williams juga bisa dijual tuh 2 tuh. Kok gue Xiao ya? Yang nggak Rosal. Shaw. Kok bisa? Alasan lu kenapa? Xiao bagus loh, Xiao itu. Ya Xiao tuh menurut gue setelah cedera parah itu Ya dia emang kaki kaca. dia sih. jadi rentan cedera, Yang patah itu. performance-nya juga jadi ya stuck aja udah. Menurut gue ya stuck. Kayak kurang bisa berkembang lagi lah. Menurut Apalagi gua mentok. semenjak di bertengkar sama Mourinho. Yang dijelek-jelekin Iya. Mourinho itu. Menurut gua kayak susah berkembang lagi. Terus statistik ya kalau udah statistik musim lalu ya, Teles lebih bagus tuh. Statistik ya, gua nggak tahu lagi. Teles 4 assist mainnya lebih dikit bahkan daripada Iya, Xiao. iya, iya. Kalau Xiao cuma 3 assist 0 gol, kalau Teles tuh ada 1 gol lagi malah. Ya tapi secara defense bagus Shaw daripada Bagus Shaw Teles. ya? Iya bagus Shaw. Ya. Gue lihat ya Shaw itu bakal jadi daily blindnya si Ten Hag. Oh, Soalnya Shaw itu kan sering dipakai di center back untuk main 3 back itu. Iya. Dia kan jadi center back yang kiri. Nah itu kan sama kan posisinya kayak Daley Blind kan. Daley Blind kan nggak seberapa tinggi juga. Dia sering dipakai di center back kiri juga sama Ten Hag. Nah menurut gue Shaw ini bisa jadi kayak gitu. Semoga ya. Bisa jadi Daley Blindnya Iya. Ten Hag di MU gitu loh. Iya. Dia punya gimana ya? Menurut gue si Shaw itu back yang cerdas sih menurut gua. Dia emang nggak cepet-cepet amat, ya kan? Tapi crossing dia bagus, lumayan lah, oke lah. Ya. Daripada AWB ya, Oh, iya, daripada AWB. Terus dia tuh rajin nggak sih maju mundur? Ketimbang Teles sih, Teles itu defense-nya jelek banget menurut gua. Terus di depan jelek. Teles tuh defense-nya jelek banget serius. Dia oke lah, dia bisa set piece, Iya. ya kan? Dia bisa shoot, Tendangan dia bagus. ya tendangan dia bagus, crossing dia juga oke lebih bagus daripada Iya, Shaw. iya. Tapi defense dia kurang. Kurang ya? Dia selalu kecolongan loh. Iya. Kamu inget gak ke musim lalu waktu lawan Arsenal yang kebobolannya konyol banget si siapa tuh dari Saka kalau nggak salah. Saka pokok cross dari kanan, si Varane nggak bisa hadang, si Teles juga nggak bisa hadang. Iya. Jadi kayak error berdua gitu loh. Itu errornya parah banget. Iya. Teles kayak what are you doing bro di sana gitu loh, ngapain lu? Iya. Bola maksudnya kita lihat sih memang bola gampang ya, tapi lu ngapain gitu loh? Kok bola kayak gitu aja nggak bisa ngadang. Berkali-kali gue lihat Teles tuh defense-nya jelek banget. Iya. Serius. Kalau Kita Teles butuh juga ya? Lu Teles defense-nya. juga? Wah, Apaan Telles? Yang keluar. Teles gua. Teles ya? Teles. Kenapa nggak ada yang pilih Brandon Williams ya by the way? Kan masih muda. Brandon Williams sih feeling gue pasti out sih. Pasti out ya? Pasti out. Tapi mungkin Masih bisa di-develop lah menurut gua. Kasih Ya. kesempatan dulu lah. Ya buktinya mungkin ya loan. kayak Malaysia aja. 2 musim lalu biasa aja. Iya. Musim Iya. kemarin Ya masuk. mungkin loan ya. Iya. Mungkin loan ya karena masih muda. Siapa tahu jadi kayak backnya Liverpool Robertson ya yang di kiri. Robertson ya. Siapa tahu jadi Robertsonnya Ya MU. bisa jadi ya, semoga. Ya. Tapi dia kaki kanan loh, bukan kidal loh. Iya. Dia tuh kaki kanan yang berposisi di back kiri. Siapa? Brandon Williams. Oh, oke. Oh ya? Iya. Fakta menarik ini. Kenapa nggak di back kanan aja? Nah kan? makanya dia sendiri bilang dia tuh lebih nyaman di back kiri. Dia berulang kali dicoba Ole di back kanan kan waktu eranya Ole, cuman nggak berhasil, Oh, jelek dia- banget. Dia mungkin terinspirasi dari Robben ya, dari kiri nusuk Cutting ke kanan. Bang! Tapi dia kan back, bro. Iya kan? Kalau alasan lu kenapa Teles yang out? Based on performance aja. Menurut gua dia tidak membuat MU lebih baik dari Shaw. sayap kiri dibanding Luke Shaw. Luke Shaw tuh masih bagus loh. Bagus, Pemahaman iya. strateginya juga oke loh. Penampilan dia di Euro bagus loh. Iya loh. Iya. Dia solid, serius. Anehnya gitu di Inggris, kenapa dia bisa solid sama Harry Maguire?
Padahal posisinya sama loh. Harry Maguire ditaruh di center back sebelah kiri, Luke Shaw juga back kiri. Jadi barengan gitu loh. Kenapa di MU kok nggak bisa kayak gitu? Padahal harusnya kan udah dapat kan chemistry-nya. Iya. Semoga aja lah pokoknya ya. Semoga kita berharap Gue yang berharap terbaik. prediksi gue salah. Gue berharap Malaysia top, oke? Top. Iya. Oke, sekarang kita bahas singkat aja. De Jong, terbukti prediksi Anda salah minggu lalu. Siap. Enggak? Ya, Fans saya. lu kan bilang minggu lalu. Anda bilang satu minggu. Beres. Ya. Nggak, Hen, kemarin kita, tuh kita masih bisa bener nih. kemarin tuh gue dengar ada berita, ada yang bilang nih weekend kemarin bakal diumumin De Jong. Nggak tahu mau diumuminnya kalau De Jong nggak mau pindah. Bangsat nggak? Bangsat. Loh, kalau dia nggak mau pindah tuh udah berita lama. Dia kan emang pengennya Iya, stay. tapi yang pas minggu kemarin kan bener-bener yang sampai si Laporta juga bilang kayak gitu kan. Iya. Ya makanya langsung anjir gitu. Kayak di PHP ya sama Laporta ya. Tapi Parah, kita tahu lah Laporta kembali lagi lah. Laporta tuh licik. Iya. Laporta licik. Ini satu kesempatan lagi. Prediksi lu kira-kira. De Minggu Jong. ini lagi. Gagalkah? Jadikah? Kalau jadi berapa minggu lagi? Dia kan terakhir 9 minggu lagi kan transfer? Iya. 9 minggu lagi 9 kan? minggu lagi. Kira-kira berapa lama lagi Pak William? Minggu ini. Minggu ini. Tetap. Siap. Oke. Dia kan tinggal bahas cuma 20 juta itu doang kan? Iya. 20 juta. Terus agree strukturnya term. gimana? Terus agree personal terms. Sangat Harusnya udah beres lah. Tapi nggak bisa ikut tur ya. Nggak Kan apa-apa. tanggal 8 ini kan berangkat ke Bangkok kan. Iya betul. Nggak Tapi apa-apa. Malaysia sama Eriksen bisa ya. Semoga. Tinggal tes medis kan ya. Iya. Tapi Ronaldo ikut gak sih? Ronaldo kayaknya nggak ikut. ikut. Kayaknya nggak ikut. Nggak ikut kok. Dia Dia latihan aja nggak datang. Iya. Iya juga. Alasan keluarga ya katanya. Keluarga. Menurut gue itu alasan doang sih. Ya. Jadi mungkin sambil mantau juga. Iya, kan sambil ya. mantau. MU ada beli Kalau siapa, gue masih main gitu ya. sama Frank McTominay sih, Iya. gue malas latihan sih. Betul. Balik-balik lihat berdua buat apa? Ya. Bisa juga. Oke. Apa lagi? Oke. Semoga kejelasan Ronaldo ini segera ini ya. Cepat ada kejelasannya ya. Ada kejelasan. Antara dia Betul. bertahan Stay atau out. keluar. By the way, out aja lah. Kita tidak butuh. Ronaldo nggak ada penggantinya nih. Kalau out Siapa dia? Kira-kira. siapa pengganti Ronaldo? Siapa yang bisa menggantikan mesin gol kayak Ronaldo? Hendra. Menurut gue, Haaland udah ke City, Ya. Ya. Darwin Nunes Ini Liverpool. susah. Ini susah. Liverpool. Pertanyaan jawabannya susah. Menurut gue ya, kalau umpama gak beli siapa-siapa, gue berharap sih Greenwood. Greenwood. Kalau kasusnya beres, asal attitude mau berubah, dia tuh bisa bersaing sama, bahkan dia bisa bersaing sama Mbappe. Bisa sih. Oke, kalaupun beli di pasaran, nggak banyak opsi juga Nah, makanya. Kalau- yang tersedia di pasaran. Kalau menurut gua, Skamaka, Skamaka, punyanya Sassuolo, Skamaka. Aduh, gua nggak tahu. striker Sassuolo, Skamaka. Maaf ya guys, nggak tahu guys. Lu Gianluca harus percaya omongan Hendra. Skamaka, itu jago sih menurut gua. Dybala? Jago itu. Dybala free memang, ya itu opsi yang menarik. Tapi Dybala itu bukan striker nggak sih? Tapi emang Ten Hag jarang main apa? Iya. Maksudnya Ten Hag itu bisa fleksibel mainnya. Iya, Dia iya. nggak butuh striker murni bisa. kok. Iya, makanya. Gitu loh. Udah jangan main Argentina lagi ya. Udah kita capek. Betul. TFS bro. Kita Ya. punya kenangan manis. Ya. Ya sekarang itu lu, doang. ya sekarang lu itu apa sebutin pemain Argentina yang berhasil di MU. Heinz? Enggak ya? Heinze enggak, Heinz. Heinz ya? Heinze enggak, Veron? Tidak. Veron Oke. enggak. Veron enggak. Ya TFS doang sih. Tevez doang kan? Menurut gue TFS doang sih. TFS doang kan? Ya, Tevez doang. 3 doang ya? Veron, Heinze? Heinze, Di Maria kan Veron, sempet- Di Oh, Maria, Di Maria sih. Di Maria itu flop aja. Ular salah banget. satu pemain yang paling gue benci ya saat paling ini ya. gue benci juga. Parah. Snake. Real Snake. Sampah habis. Siapa Gak lagi? ada ya? kan? Tevez doang. Enggak ada ini yang dari Portugal yang bagus-bagus strikernya. Dari Portugal. Yang Silva siapa? Silva. punyanya itu kan, Wolves kan. Wolf ya? Wolf yang gondrong itu kan. Striker ya? Striker iya. Gondrong kan. Iya kayaknya. Masih muda kan. Udah dibeli Wolves kan. Oh udah dibeli Wolf Udah ya? dibeli Wolves. Oke. Kalau gue lihat ya yang tersedia di pasaran sekarang Skamaka, Gianluca Skamaka, tapi dia udah deket ke PSG. Pemain mana? Sassuolo, Apa? Sassuolo, Italia. Itali. Nah, Serie A. Oke. Itu tekniknya bagus itu. Belotti. Belotti udah mau ke AS Monaco, tapi ya gue, kan ada beritanya hari ini. iya. Belotti. Iya. Tapi ya Boleh dia lah udah- daripada nggak ada ambil aja Belotti. Tapi dia udah greetem ke AS Monaco kok, free. Siapa Itu lagi ya? pemain Belotti itu pemain yang dulu dihargai 100 juta euro loh. Iya. Iya. Sekarang Tidak free dijual. bro. Tidak dijual. Bodohnya Torino. Bagaimana dengan Harry Kane? Harry Kane mungkin lah. kayaknya Mahal ya kayaknya. dia udah di Tottenham udah sampai Champions League nih sama Conte.
terus dia mau turun gitu. Iya juga sih. Eropa League lagi. Iya juga sih. Ngapain dia pikir gue ini mau pengen Champions League bro. Tapi Harry Kane sih statistiknya Sadis emang, stabil sih. sadis. Gila. Dia itu bagus sih. Even asisnya pun banyak loh. Dia Bagus. top 10 lah, top big 7 lah. Asis musim lalu. Soalnya dia perannya berubah di Iya, Spurs itu. Dia kan lebih turun kan. Iya. Kayak Firmino gitu loh. Dia tuh ambil bola dari bawah. Iya. Jadi dia bukan real striker udah sekarang. Dia lebih melayani Son. Jujur gue buta banget sih, pengen ya Anthony, Dybala, Harry Tony kan Kane. bukan striker. Anthony kan winger. Udah Iya lu sih. nggak usah berharap lah. Glazer nggak mungkin mau keluarin duit buat Anthony. Harry Kane. Sebenarnya Anthony itu kita punya kayak mode Anthony ya, Greenwood itu. Sebenarnya. Gue lebih prefer Greenwood kalau balik ya. Gue juga pengen Greenwood sebenarnya, gue nggak tahu masih sampai sekarang masih belum ada. Masih belum ada kejelasan. Diperpanjang terus sih. Dia salah di attitude sih. Dia terlalu maksudnya sombong di awal nggak sih? Iya. Iya kan. Jadi dia Gede kepala. ya gede kepala duluan. Iya. Dia merasa bintang, dia dipakai jadi inti terus. Iya. Dikasih nomor 11 langsung mainnya Iya, nggak iya. karu-karuan. Iya. Ceweknya dikasarin, diajar. Oh, bro. Diajar dalam tanda kutip ya, yang beneran Tapi diajar belum nih. terbukti ya. Iya belum terbukti emang. Si Foden bukannya barengan sama Foden ya? Loh Foden itu kan dia waktu di timnas kan panggil cewek Rusia kan. Itu Beda lagi beda tuh. Beda kasus. lagi, Itu beda di bawah kasus. umur. Beda kasus. Kalau ini kan dia gebukin Bau pacar. ya, tapi. Keterlaluan. Gebukin pacar sendiri, Bro. Iya. Direkam kesebar. Katanya tuh dihack ya. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti, gue liat beritanya masih belum jelas. Gue kalau berita-berita gitu gue skip sih. Iya. Maksudnya bikin mental gue down. Kalau apa yang kena Gini, lagi? kalau balik ke Glazer ya, awal mula penyebab Ronaldo nek lah, dan banyak fans MU yang nek lah sama lihat ini keluarga ini ya. Glazer. Bisa ini keluarga ini Ya, love own Man United. United gitu ya. Love United hate Glazer. Menurut tuh jalan keluarnya gimana sih soal Glazer ini? Glazer. Apakah bisa dengan demo Nggak di bisa. Inggris? Nggak bisa lah. Apakah bisa out Nggak bisa. Glazer? Ya berulang kali fansnya MU udah kumpul di depan Old Trafford, di Stratford End, di Busby Babe, nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Percuma lu mau lambai-lambai apa sih bendera Satu hijau emas itu nggak bisa. Harga saham MU turun terus. Nah lagi turun kan. Kapan hari kan sempat terendah kan harganya. Nah itu Saat ada Mungkin isu. mau jual di bawah. Iya dia nggak mungkin mau jual di bawah sih. Iya sih. Ya, Kecuali ada tawaran menggiurkan dari pangeran Arab gitu, pangeran Arab kedua mungkin, iya. adiknya pangeran Arab kayak gitu, mau bersaing sama kakaknya, beli dengan harga gila-gilaan, ya kan? Iya. Kan Glazer kan all about business ya. Tapi masalahnya American pangeran Arab family mending itu. beli klub murah. Iya kayak daripada Newcastle beli gitu MU ya. kan, Iya yang kayak udah mahal Newcastle. Tapi banget. kan sahamnya MU lagi turun. Gitu Ya kan. tapi kalau dijual mahal mesti itu. Nah iya, masalahnya kan Glazer nggak mau lepas Iya, murah. nggak mau lepas murah. Si anjing satu itu kan bisnis banget kan. Bentar, ownernya Liverpool itu orang Amerika juga FSG, bukan? iya. Amerika juga. Amerika juga. Itu nggak pelit loh. Itu buktinya bisa. MU, Arsenal, Liverpool berarti. Iya. Kalau yang Arsenal itu kan Kroenke, Kroenke itu kan yang punya ini kan hoki juga, klub Iya, hoki gede itu di Amerika kan. Amerika. Udah senasib lah itu. Kalau Liverpool Senasib. buktinya bisa. Liverpool itu lebih ketolong direktur footballnya nggak sih? Yang Edward siapa? Michael Edward kalau nggak salah. Eranya Klopp sing musim lalu atau 2 musim lalu. Itu ketolong itu sih. Itu pinter sih gitu. Sampai sekarang masih Udah ganti. Udah ganti. Dengar kabar mau di hijack sama MU, tapi sampai sekarang nggak ada kabarnya lagi. Itu pinter itu. Itu dalam bernegosiasi dia ya. Jual Kijana Hover, lu nggak pernah tahu kan? Nggak pernah denger kan? Kijana Hover gitu-gitu tuh harganya tinggi loh. Jadi kayak dia tuh beli pemain sama jual pemainnya tuh balance. Jadi pengeluaran dia tuh cuman 3 juta pound akhirnya setelah di neraca gitu loh. Tapi bukannya MU udah ada Murtoh. Murtoh iya, tapi Murtoh itu kayak dia masih mencari asisten Oke. untuk membantu dia mencari bakat luar lagi gitu loh. ya semoga Murto nggak jadi murtad aja cuk. Cengli. Ntar ujung-ujungnya dia Edward kedua sudah. Takutnya itu, dia tuh anteknya. Enggak lah. Sebenarnya Murtoh itu kan sudah kerja di MU lama kan. Oh iya. Tiba-tiba dia naik jadi menggantikan Ed Woodward kan. Woodward, Nah, betul. takutnya dia ini anteknya Woodward juga gitu loh. Tapi ya semoga enggak ya, semoga enggak. Setidaknya Murtoh tuh lebih ngerti bola kan. Lebih ngerti bola. Iya, dia tuh kan Woodward. dia tuh kan belajar dari Ragnik kan. Ya iya. Masa Oh iya, muridnya Ragnik dia tuh. Iya. Waktu belajar apa ya? Belajar sepak bola di Jerman atau apa gitu loh. Iya, Makanya dia kan memilih Ragnik itu kan karena dia kagum gitu loh dengan filosofi Ragnik ini. Ini filosofi sepak bola modern seperti ini harus dibawa ke MU seharusnya. Makanya dia yang milih Ragnik itu. Tapi ternyata kan kenyataannya nggak bisa kerjasama sama Ten Hag. Betul. Oke. Kalau kita ke Ten Hag ya, gimana?
strateginya kalau dia kehilangan Ronaldo? Ya menurutku Playmakernya siapa? Dan kembali lagi ke omongan tadi, false nine-nya siapa? Terus formasinya dia bakal mostly kayak gimana sih? Karena aku cek di ini ya, di WhoScorer kemarin ya. Dia tuh sering kali 4-3-3 ke 4-2-3-1 dan overall satu seasonnya dia lebih banyak main 4-2-3-1 daripada 4-3-3. Betul, setuju. Gimana menurut lu, Hen? kalau menurut gua tanpa Ronaldo nih, menurut gua Rashford yang jadi striker. Rashford nanti yang jadi striker. Yang kirinya tuh tetap Sancho. Nah kanannya ini antara dia pakai Bruno atau kalau berhasil datengin Anthony. Jadi 3 tengahnya itu kalau nggak dapat Anthony ya, 3 tengahnya itu De Jong, Van de Beek sama Eriksen. Nah kanannya ini dia bisa pakai Bruno kalau nggak dapat Anthony. Kirinya Sancho, depan Rashford. Nggak ada Ronaldo kan? Rashford striker. Ya itu menurut gua. Bro. Iya nggak ada lagi. Lu daripada mainin Martial, si pemalas itu yang nggak bisa pressing sama sekali. dua-duanya sama aja sih. Sama aja sih. Serius. Rashford gua nggak tahu sih kalau musim depan maininnya Rashford atau Martial lagi di depan. Striker. Gua udah pesimis sih jujur aja. Tapi sekarang kalau lu tetap ada Ronaldo pun, cadangan striker lu siapa? Martial kan? Iya sih. Ya, kan? Martial, Rashford, Greenwood kalau balik. Sama Elanga winger, lebih ke sayap sih mainnya. Iya. Garnacho juga sayap. Dan nggak mungkin seperti itu juga dan sih langsung. MU juga kayaknya nggak ada rencana buat beli striker ya. Nah itu loh. Kayaknya katanya sih nggak ada. Makanya kayaknya Anthony ini benar-benar dikejar sih. Maksudnya Ten Hag kan sudah kehilangan Haaland, udah pastilah Haaland udah nggak usah berharap ya. Kita udah deal kan? Iya, maksudnya kita dari awal pun nggak bisa berharap Haaland juga. Itu udah nggak mungkin dia pilih MU kan. Iya. Darwin Núñez hilang, ya kan. Skamaka yang gue bilang tadi dekat ke PSG. Kayaknya Anthony dia mau kejar. Soalnya Anthony itu dekat sama Ten Hag, ya kan. Ten Hag tahu banget cara main dia. Dan Anthony ini bisa main di segala posisi. Jadi dia bisa main false nine, dia bisa main di sayap kiri, dia bisa main di sayap kanan. Fleksibel. Jadi Ten Hag itu benar-benar tahu pemain ini, kapasitas pemain ini kayak apa. Dia mau taruh Anthony main seperti apa, dia udah tahu. Udah tahu sebenarnya. Masalahnya sekarang harganya itu loh. Iya, enggak masalah. Sekarang Ajax itu ya, bukan itu ya, apa siapa? Yang nanganin transfer bukan Van der Sar loh. Kelas Jan Huntelaar. Udah out ya? Kelas Jan Huntelaar. Hah? Huntelaar sama siapa gitu loh, ada 2. Huntelaar yang nanganin transfernya. Makanya kalau Van der Sar mungkin orang dalam ya, ada permainan orang dalam. Hubungan kita sama Ajax kan bagus ya sebenarnya. Ya. Kenapa sekarang kayak dipersulit gitu loh? Ya. MU nawar Lisandro Martinez terakhir 40. Itu yang bid resmi. Anthony kan belum ada bid resmi. Nah, makanya. Belum ada. Soalnya harganya ketinggian. Kayaknya Murto juga mikir-mikir, wah gila. Ya. Kok kita di tapi gue target paham mahal sih semua. Ten Hag kenapa beli center back sama DM buat menarik MU. ini pasti. Kenapa? Karena kalau gue baca-baca ya tadi ya, ya awal mulanya buat build serangan ya dari center back sama DM. Iya. Udah 2 itu tuh yang Ya, harus itu kan, ada. Even wingnya pun bisa jadi pas bola pertama ya wingnya udah ke atas duluan Pak. Jadi benar-benar tinggalnya cuma center back sama DM, passing-passingan tuh. Iya, 3 dia kan? baru milih. Dia main 3 dulu kan. Iya. Wingnya udah naik dulu. Iya, wingnya naik dulu. Tapi ya bisa jadi center back gue 2. DM-nya muncul di belakang jadi center back kan, 3 main jadi center back. Terus kadang-kadang DM-nya 1 lagi jadi sayap kiri. Nah, kalau dia mau nyerangnya lewat kiri ya. Ya pokoknya kayak gitu. Makanya dia kenapa kok ngebet banget De Jong? De Jong itu DM yang bisa bawa bola, yang bisa pegang bola. Kita berandai-andai tapi kan, kalau De Jong ini nggak dapat, ada kemungkinan dong. Ada kemungkinan. Iya. Menurut lu MU harus cari siapa? Kalau nggak dapat nih De Jong. Kalau DM ya. Nggak usah main bola lagi. Gue pasrah bener. Kalau De Jong nggak dapet udah. Kayak kita akhirnya podcast ini. Gue nggak mau main. Gue mau nonton lagi ya. Udah kehilangan Ronaldo. Iya. De Jong ntar nggak ada Ronaldo, males gue. Tapi serius ya, kalau De Jong tuh kuncinya menurut gue. Iya. Kalau De Jong nggak dateng, Ronaldo sih bisa jadi out sih, beneran out sih. Ronaldo kan udah hampir pasti out. Belum pasti dong. 90% Belum. 80% lah. Enggak. Gue masih percaya. Oke, kembali. Oke. Kalau De Jong nggak dapat nih, menurut gua Ruben Neves boleh. Harus kejar Neves. Harus kejar Ruben Neves. Dia tuh nyaman sama bola juga sih. Dia bisa pegang bola, bisa ngalirin bola, passingnya bagus,
ya kan? Ya Ruben Neves sih. Tacklingnya juga oke untuk bantu bertahan, napasnya kebo, terus pekerja keras, Iya. nggak aneh-aneh, Iya. gaya hidupnya nggak aneh-aneh. Ya Ruben Neves gue setuju. Cuma gue tetap Kembali lagi harganya. De Jong sih Pak. De Jong sih. Kalau lu Pak. tahu, kalau nggak ada Selain De Jong deh, kalau Ya Ruben Neves. umpama Kan gue dari minggu lalu juga bilang Ruben Neves. coba cari jawaban lain. Siapa ya? Coba siapa? DM siapa ya yang bagus ya? Kante bro. Kanti ketuaan gak sih? 30? Udah. Ya 30, Ya maksudnya oke lah. dia akhir-akhir ini injury prone loh. Takutnya kita dibohongin Chelsea lagi. Kita udah 2 pemain dibohongin Chelsea Kita loh. tuker Kante sama Ronaldo. Kita ambil Koke aja. Kok gitu? Koke. Koke itu nggak bagus ya? Masa sih? Koke itu jelek. Lumayan lah. Kalau Koke itu bagus, kenapa dia nggak pindah-pindah dari Atletico Madrid? Karena dia setia. Bukan gitu, nggak ada yang nawar. Nggak ada yang nawar. Ada. Serius nggak ada yang nawar. Oke. Tapi gue tetap berharap De Jong sih. Jong ya? Harus wajib. Walaupun itu udah dapat Erikson ya satu ya. Iya. Setidaknya De Jong wajib. Udah. Tapi Harga mati. De Jong itu bantu bertahannya nggak seberapa bagus loh. Ya oke lah main kok. Masa sih? Main. Menurut gua kok nggak seberapa bagus ya bantu bertahan. Maksudnya kalau katakanlah kita nggak dapat DM yang bermental defense, si De Jong kan bukan mentalnya kan bukan defense, Iya. dia lebih ke attacking kan. Kita attacking semua loh Tapi permainannya. kan Kecuali McTominay sama Fred ya. Enak emang sistemnya high pressure. High pressure, iya Jadi memang. ya dia nggak bukan yang low ini kan, low atau mid kan. Dia benar-benar high pressing kan. Iya, dia main line tinggi. Ya pokoknya bola hilang langsung kejar, bola Iya. kejar. Langsung Tapi emang dipepet. kelemahannya itu counter attack. Lu kalau sekali lepas, habis. Habis. Apalagi Sama lu lagi. back lu masih Maguire, Bro. Kelemahannya Ten Hag satu lagi menurut gua dia tuh jarang rotasi pemain loh. Itu mulu. Iya, Pak. Enggak loh. Sama kayak Solskjaer, Pak. Loh, enggak. Dia terakhir kalau gua tuh ya semenjak MU deal sama Ten Hag, gua merhatiin mainnya Ajax. Dia terakhir ya. Strikernya tuh bukan pakai Haller loh. Dia strikernya pakai si Brody itu loh kalau nggak salah. Kalau ya, gue baca-baca ya, semua pada bilangnya itu. Kelemahannya Ten Hag satunya dia rotasi pemain kurang nggak pakai Solskjaer dirinya. dia ngerotasi pemain depannya kalau gua lihat ya. Terakhir dia pakai Brody atau Broby atau siapa Bobe atau siapa gitu loh namanya strikernya. Itu pemain yang namanya Brobe itu lebih ngotot lagi loh mainnya. Jadi dia mengganti si Haller dengan si Brobe ini untuk mainnya lebih ganas lagi. Jadi pressingnya tuh bener-bener begitu bola dari kiper lawan ke pemain lawan, back lawan itu langsung gila-gilaan pressnya. Kalau Haller kan sedikit lambat ya. Kalau ngepress kayak tipe-tipenya Haller tuh kayak Ronaldo sih. Agak Ronaldo. Jadi kan tipe-tipe striker tinggi. Iya, tinggi. Ya kan? Bener. Finisher sejati. Iya. Pressingnya agak telat. Kalau yang Brobe ini cepet banget gitu loh. Emang lebih pendek tapi lebih keker. Iya. Dia tuh maksudnya kalau gue lihat pinter juga nih Ten Hag ya. Dia bisa rotasi pemain gitu loh, nggak melulu ngandalin Haller, nggak melulu ngandalin Anthony gitu. Sebenarnya gue takutin ya baik lagi kayak dulu zaman Solskjaer yang dipakai Maguire, Pogba, Rashford terus udah nggak pernah ganti-ganti. Akhirnya performanya makin turun kan gara-gara kecapean. Kecapean, kan? iya. Iya, yang gue takutin itu. Ya Semoga sekarang aja ya. sekarang lu lihat kayak City, kayak Chelsea itu kan kayak Liverpool. Mereka sekarang punya masing-masing posisi itu punya 2 pemain bagus loh. Pemain bagus. Semua pemainnya bagus Nah loh. itu dia. Ya makanya. Sekarang kedalaman squadnya MU kalau dibilang nggak seberapa loh. Iya kan? Parah. Nah itu yang dikhawatirkan. Itu Kalau dia. eranya Ole, gua ngerti kenapa Ole pakai itu aja. Ya sekarang lu mau pakai siapa Pak di cadangan? Iya. Iya kan? Iya juga. Waktu itu kan lagi ganas-ganasnya Martial, Rashford dan Greenwood. Terus tengahnya Pogba, Matic, Bruno. Aduh. After Covid tuh kan ganas banget tuh eranya Ole. Yang sebelum after Covid itu kan ada jeda 2 bulan 1 bulan ya? 1 bulan apa 2 bulan? Yang libur. Iya. Nah, setelah libur itu Pogba, Matic sama Bruno itu main bareng terus bertiga. 13 match atau berapa itu 11 menang 2 kali seri. Itu kan gila banget itu bertiga mainnya. Tapi ya lagi-lagi masalah fisik kan. Lu kalau digeber terus-terusan main itu terus ya hancur lah. Gue sih ingat gue musim lalu nonton MU ya, dia selalu on fire itu di babak pertama, babak kedua udah loyo. Iya. Kalau nggak kebalik, babak pertamanya nggak ngegas, loyo banget. Iya. Babak kedua bisa tiba-tiba comeback. Jadi nggak full 90 menit, Iya. Jadi cuma efektif cuma 45 menit doang. Betul. Makanya semoga aja ya. Tapi
kayak Ten Hag tetap butuh waktu sih buat musim depan. Gua kalau lihat pemain cadangannya atau gimana ya, kayak masih butuh waktu lah ya. Tapi semoga minimal Champions League lah ya. Amin. Ya, 4 besar. Amin. Itu target yang paling realistis. Ya. Semoga. Sekarang. Oke. Sama semoga- 1 piala kebo lah. Betul. Semoga semuanya terrealisasi ya. Ronaldo nggak jadi pindah. Gue nggak Amin. apa-apa kalau pindah. Gua sih Ini sedih. dia kan sedih. Gue nggak apa-apa. Oke lah, semoga nggak jadi pindah. De Jong semoga seperti kata William minggu depan udah deal ya. Amin. Semoga ya. Saya agak Lo minggu pesimis ini juga. dong. Ya minggu ini dong. Pokoknya Ya. dalam minggu ini. Dalam minggu ini deal. Semoga. Sesuai prediksi kita juga. Tanggal 8 ini berangkat ke Bangkok ya? Ya. Udah berangkat ya? Bangkok. Pre-season. Bangkok cuma satu pertandingan dong ya. Ya tanggal 12 lawan itu Liverpool. Lawan Liverpool kan? Ya, terus Terus ke Melbourne, bro. Australia. Melbourne Bro. Melbourne. Lu pergi Melbourne? Melbourne, Perth, abis itu ke Old Trafford ya. Iya kayaknya. Old Trafford tuh terakhir lawan Rayo Rayo Vallecano. Oh enggak, ke Oslo. Oh, Oslo dulu, Oslo benar. dulu. Oslo dulu, Oslo, Norway. Ya, Norway. ya, ya. Baru Semoga ke kita balik berharap Old yang Trafford. terbaik Semoga buat minggu MU. depan waktu kita podcast. Ada kabar baik. Kabarnya lebih baik. Hari ini kan udah 2 signing nih. Lu seharusnya- Malacia sama Eriksen. Minggu depan udah tambahan 2-3. Lu seharusnya berharap gue bener dong. Iya. Iya makanya. Lo kan gua minggu lalu sama Hendra kan 2 minggu. Makanya lu jangan cengin gue dong kalau gitu. Lisandro Martinez. Ke gua. Oh iya. Kalau Lisandro Martinez setuju gak sih? Kalau gue kok gak Siapa? setuju. Lisandro Martinez. Backnya Ajax loh. Lisandro Oh, Ajax Martinez. semua ya? Tapi masalahnya Ajax United. Ten Hag itu butuh back yang bisa jadi DM juga, Dia Pak. tuh pendek loh. Iya. Iya. Ten Hag tuh strateginya dia butuh back yang bisa jadi DM juga karena dia high pressing kan. Iya. Jadi posisi Cepet ya dia. cepet. Lincah. Ya lu bayangin dah, Maguire suruh kejar dah lu coba. Tinggalan anjir, gue yakin. Iya. Ada Masuk akal, yang masuk akal juga. Tapi kembali lagi sejarah pemain Argentina di MU Ya itu gua Iya kan? ya, bener sih. banyak yang gagal loh. Bener. Kalau katakanlah si Lisandro Martinez tuh mengingatkan gue sama Gabriel Heinz, tingginya sama, Iya. posisinya sama. Tapi Gabriel Jesus pernah dapat gelar ini kan? Apa? Sir Matt Busby of the Year ya? Apa sih? Biasanya Player of the Year itu. Pernah dapat? Masa sih? Pernah dapat sekali, sumpah. Pernah dapat. Gua lupa sih. Pernah dapat. Pernah ya? Pernah dapat. Berarti itu parah banget dong. Sampai Gabriel Heinz yang jadi Matt Busby playernya. Iya kan? Parah banget berarti. Pernah dapat sekali. Pernah dapat. Oh mungkin gara-gara itu ya Real Madrid kepincut ya? Kan dijual ke Real Iya. Madrid kan? Oh nggak mungkin dia. Tapi dibeli waktu udah nggak perform ya? Udah nggak perform kok. Iya. Kayak Rudiger ini. Siapa? Kayak Rudiger ini. Rudiger. Duh, Rudiger masih bagus lah. Lumayan lah ya. Masih Tapi, bagus. tapi kan udah nggak terlalu muda umurnya. Gratis lagi. Iya. Oke lah. Nggak mau ke Barcelona lagi dia kan? Gak mau ke Barcelona dia. Timber. Ah, udahlah. Itu sama pendeknya kan? Sama Iya, sama Lisandro. kurang lebih, ya. 178 sekitar lah 178. Iya kan? Enggak, dia 174 dia. Iya, Ya kurang lebih lah, kurang lebih. Gue juga 177. Kurang lebih lah ya kan? Iya. Ya sekitar ya, bayangin aja sekitar jadi back tengah. Iya. Iya kan? IPL strikernya Itu gede-gede, gede-gede, kalah. larinya kenceng-kenceng, main body, tabrak sana tabrak sini. Iya sih. Ya Iya kan? kita percaya sama Ten Hag aja lah ya. Ten Hag, ya. Pilihannya semoga. Takutnya yang ditakutin cuman Ten Hag terlalu beli semua pemain dari Ajax atau Belanda, takutnya nggak nyetel. Betul. Iya, Jadi bisa di IPL. semua bisa terjadi ya. Tapi ya nggak bisa bilang ya. Teles itu kan dari Porto ya. Hmm. Biasanya jebolan Porto, Sporting Lisbon itu kan bagus ya main di IPL ya. Kayak Bruno, Ronaldo, Nani. Kebanyakan Portugal masih bagus. Nah, kebanyakan Porto, Ruben Neves, Wolves tuh Portugal semua loh. Wolves. Fun fact, tau nggak? Luis Diaz sama Darwin Nunes itu 2 pemain dengan top rating di Liga Portugal musim lalu. Nah. Makanya dibeli Liverpool, satunya dibeli dua-duanya Liverpool. Dua-duanya Liverpool. Dua-duanya Liverpool. Iya, gue pikir lo tim lain. Sorry. Luar biasa ya Liverpool ya. Liverpool luar biasa. Loh itu kan sebenarnya masuk radarnya si itu kan, Ragnik kan, Januari, si Luis Diaz. Iya. Lagi-lagi, our board, Iya. our lovely family Grazer. By the way, Ragnik juga Said punya no. Januari kemarin dia udah saranin Ronaldo dijual ya. Ya, betul. Bener kan? Dia saranin Ronaldo jual aja daripada ini merusak Iya. keseimbangan tim, ya kan? Dia merasa Ronaldo ini terlalu vokal banget kayaknya. Iya. Ya kan? Sentris lah ya. Iya, terlalu egosentris, Iya. ya kan? Kalau tim ini terus nurutin Ronaldo, wah bakal hancur, bro. Iya sih. Ya kan sekarang makanya gue juga setuju Ronaldo tuh Iya. harus dijual. Kalau sekarang lu katanya kan kita kan no player bigger than the club, Club. ya Iya, kan? iya. Ya kan, setuju ya. Setuju. Nah sekarang kalau kita nurutin Ronaldo, ya kan, lu beli pemain hanya gara-gara lu mau Ronaldo stay,
ya nanti Ronaldo bisa lebih vokal dong. Dia bisa nuntut ini itu. Gue sebenarnya pengen Ronaldo stay, tapi gue pengennya Ronaldo tuh tetap ngikutin statiknya Ten Hag sih. Kalau emang dia tetap egosentrisnya tinggi ya silakan. Nah makanya kenapa gue bilang ya kalau dia Gua mau tetep keluar jual lah. Demi kebaikan MU Gue lah. nggak masalah. Dia tuh nggak mau golnya di Champions League kesusul Messi. Nah itu Ngapain? salah satu rekor Bisa kan. jadi ya, Iya. bisa jadi. Rekor penampilan juga. Iya kan? Bisa jadi. Ya udah. Dia kan ngejar apa? Rekor. Rekor. Individu ini. Iya, iya. Dia harus Dia udah sisa berapa tahun lah itunya apa? Iya, iya. paling 2-3 tahun lah. 2-3 tahunnya selesai, ya kan? Sisanya dia paling ke Hollywood, ke Amerika, cari duit di sana. Dia tuh Bisa jadi, umur bisa 40-an. Bisa jadi. Kalau nggak di Jerman, bisa jadi di Jerman. Ngapain di Bayern Munchen. Ya bisa jadi kan. Bayern Munchen nggak suka kayaknya Nagelsmann. Ya sih. Ya kan? Sekarang si Tapi kalau Lewandowski pindah, ya kan dia udah beli Mane. oh iya man. Iya kan? Justru dia suka pemain-pemain kayak Mane gitu. Yang cepet-cepet. Yang cepet-cepet, Iya. yang napas kuda gitu kan. Iya. Lewandowski striker garang kayak gitu aja Nagelsmann nggak suka Tapi kan loh. Mane juga ibaratnya sebagai penyokong gak sih? Iya emang, tapi kan Masih ada striker utamanya nih. loh tapi Mane di Liverpool itu ganas loh. Tapi tetap Mane juga tengah kan di Liverpool. Iya, bisa jadi striker loh. Mane si Salah yang kanan. Salah kanan, kiri Jota. Oh, udah Mane bukan tengah memang. Mane jadi striker. Posisi dia. Oke, siap. Maaf ya. Oke, guys. Pokoknya minggu depan kita Semoga. berharap semua ada tambahan 2 transfer lagi. Min. Terlepas Lisandro Martinez jelek atau bagus, yang Anthony. penting Gue pengennya Anthony. Anthony semoga langsung di bid, langsung deal ya. Oke. 60 juta sikat lah. 60 juta sikat. 60 Kan juta. masuk budget. Euro ya. Betul. Euro. Kalau De Jong 65, Anthony 60, 125. anggap aja 65 lah. 130, Tyrell Malacia 15, 150 150-an, Eriksen gratis. gratis udah. Lisandro Martinez 40 masih masuk. Oh, iya. Kalau budget 200. Kalau budget Kan 200. Pereira udah keluar. Iya, oke kita amini dulu. Amin. Amin. Oke guys, see you next week. We born red, we die red, Manchester always red. Oke. Always red.